Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan ya, baik ya. Ya, saat ini mungkin ada banyak orang yang kabarnya nggak baik-baik saja. Tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh baik, puji Tuhan ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami situasi yang baik, itu sesuatu hal yang patut kita syukuri. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari dua bagian. Pertama itu kita Ulangan pasal 31 ayat 6 dan Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya akan membacakan kedua bagian ini untuk kita semua. Ulangan 31 ayat 6 berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagian yang kedua dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah fakta ya, apa yang terjadi sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober tahun 2022 ini layak disebut sebagai Oktober kelabu. Ya, banyak orang menyebutkannya demikian. Ya, karena ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di bulan Oktober itu yang mengerikan sekali ya. Coba lihat daftarnya ya, nanti saya akan lihatkan satu persatu ya. Kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi selama bulan Oktober yang lalu di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia ya. Yang pertama itu ada bukan kerusuhan ya. Ya, terjadi kekacauan supporter sepak bola di Indonesia di Kanjuruhan. Banyak orang meninggal di sana ya. Meninggal 135 orang setidaknya pada waktu itu ya. 135 orang karena kerumunan gitu ya. Terus yang kedua itu ada yaitu tanggal 1 Oktober. Tanggal 6 Oktober ya, tragedi penembakan di rumah penitipan anak di Thailand. Yang ini yang ketiga ya. Jadi ketika anak-anak itu sedang tidur di rumah penitipan itu, tiba-tiba ada seorang yang masuk menembaki anak-anak itu sedang tidur gitu. Wah, mungkin orang nggak pernah berpikir ada kejadian seperti itu. Anak-anak sedang tidur di rumah penitipan, ada 37 anak tuh ditembakin satu-satu. Ya, termasuk dengan penjaga-penjaganya. Mati semua. Terus tanggal 24 Oktober, tentara di Vietnam itu melakukan penembakan secara brutal ketika orang sedang konser gitu. Jadi di Myanmar ya, di Myanmar itu, jadi ketika ada konser begitu tiba-tiba tentara itu menembaki itu orang-orang yang sedang menonton konser itu. Setidaknya ada 80 orang yang tewas. Tanggal 29 Oktober ada perayaan Halloween ya di Korea. Orang lagi asik-asik bersukacita, tiba-tiba orang berdesak-desakan. Ada 154 orang meninggal saat itu. Masih tanggal 29 Oktober ya. Ada serangan bom di Somalia ya. Jadi mobil terparkir begitu terus meledak. Ada 100 orang meninggal. Tanggal 30 Oktober di India, orang tuh lagi asik di jembatan ngumpul ya. Naik jembatan gantung. Ya, tiba-tiba jembatannya ambruk. Ya, ini ada kebodohan juga ya. Ada kebodohan. Orang ngumpul di satu jembatan gantung itu dengan begitu banyak orang ya, jembatannya roboh. 134 orang meninggal. Tanggal 31 Oktober ada badai di Filipina, 98 orang tewas.
Bagaimana dengan bulan November? Ya, yang terbaru, yang baru kita saksikan, yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, ya, nggak kalah mengerikannya. Sorry, saya tidak menampilkan di sini ya. Itu di Cianjur, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur itu tiba-tiba terkena gempa. Sampai tadi malam tuh saya ngecek lagi supaya saya update datanya. Ada 318 orang itu meninggal. 318 orang meninggal. Ini nyawa, ya bukan ayam, nyawa manusia. Ya, nyawa manusia meninggal. Ya. 318 orang. Itu belum termasuk yang luka-luka berat, belum termasuk yang luka ringan, belum termasuk kerugian material karena rumah roboh dan lain sebagainya. Tadi dikatakan banyak rumah ibadah juga roboh ya kena gempa ini. Ya, di Indonesia sendiri ini bukan bencana terbesar. Kalau kita flashback ke belakang ya, beberapa belas tahun yang lalu di Aceh itu ya, itu tsunami Aceh itu menewaskan berapa ribu orang? Ada yang masih ingat? 227.898 jiwa. 200.000 jiwa yang meninggal. Ya. Masih di Indonesia 2006, tadi 2004 di Aceh ya. 2006 itu di gempa di Jogja ada 5.000 orang yang meninggal, hampir 6.000, 5.800. 2009 gempa di Padang ya. Bapak Ibu mungkin sebagian besar di sini merasakan dan menyaksikan begitu banyak nyawa yang melayang. Ada 1.000 lebih orang yang meninggal. Di Palu tahun 2018 ada 2.045 orang yang meninggal karena gempa. Ini baru bencana alam Bapak Ibu. Nah, ini saya memberikan fakta-fakta yang terjadi di dunia selama beberapa tahun ke belakang. Ini baru ya bencana alam yang seperti itu. Belum lagi ada di ini terbalik, Afghanistan. Ya, hari-hari ini orang-orang di Afghanistan itu sedang menderita-menderitanya. Mereka kekurangan makanan itu sungguh-sungguh nyata di sana. Jadi mereka itu nggak punya uang dan nggak punya lapangan pekerjaan untuk menghasilkan uang, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi mereka itu benar-benar bergantung kalau ada bantuan. Kalau enggak ya mereka akan melakukan apapun. Ya termasuk ya akhirnya terjadi begini, kelaparan, memang nggak bisa makan, nggak ada jalan keluarnya sama sekali gitu ya. Jadi orang-orang di sana, anak-anak itu begitu menderita kelaparan. Kalau Bapak Ibu membaca beritanya miris sekali. Ada orang tua yang harus menjual ginjal ya supaya bisa beli makanan. Ada video. Jadi udah nggak ada jalan keluar. Apapun yang bisa menghasilkan uang mereka akan lakukan. Jual ginjal. Kalau yang udah jual ginjal terus habis uangnya ngapain lagi? Jual anak. Benar-benar dijual anaknya. Jual anak harganya lebih murah daripada jual ginjal. Harga anak kalau nggak salah sekitar 15 juta. Saya baca tuh beritanya. Jadi harga ginjal itu lebih mahal sedikit daripada harga anak. Jadi anak umur 5 tahun, anak umur setahun, anak apalagi anak-anak perempuan dijual gitu aja. Karena itu jalan keluar. Kalau enggak ya udah nggak bisa. Ya pasti mati kelaparan. Gitu ya. Jadi ada lagi. Kalau misalnya udah nggak tahu gimana caranya, ginjal mungkin udah dijual, ya, anak udah dijual, terus mereka tetap lapar sebagai orang tua. Atau melihat ada anak yang lain yang belum dijual mungkin masih lapar. Gimana? Mereka akan beli obat tidur, dikasih tuh anaknya makan obat tidur. Supaya apa? Hilang, lupa kalau mereka tuh lapar. Nangis, mah minta makan, minta minum. Nggak ada. Dikasih obat tidur. Gitu ya, tidur. Ya setidaknya beberapa saat mereka lupa, mereka lapar. Melihat fakta ini Bapak Ibu, ada orang bertanya, where is God? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Ini ada kejadian luar biasa di dunia ini. Ada orang kelaparan, ada orang menderita.
ya nggak bersalah itu ditembaki gitu ya. Bencana alam tiba-tiba membunuh ratusan orang, ribuan orang. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tahu kalau sedang ada bencana terjadi di dunia ini? Tuhan tahu nggak Tuhan? Kalau engkau Tuhan, engkau tahu nggak? Kalau engkau tahu, mengapa engkau tidak mencegahnya terjadi? Engkau udah tahu, kenapa engkau nggak cegah? Atau jangan-jangan ia tahu, tapi ia tidak mampu mencegahnya. Tuhan tahu, tapi dia nggak mampu cegah. Aduh, saya nggak mampu angkat tangan, tiba-tiba itu terjadi. Atau ia mampu, tetapi ia tidak mau melakukannya. Adakah jawaban dari setiap pertanyaan ini Bapak Ibu? Tuhan tahu nggak sedang terjadi bencana di dunia ini? Tahu ya? Kalau ia tahu, kenapa ia tidak mencegahnya terjadi? Nah, ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam diri manusia, mungkin juga dalam diri kita. Apakah benar ada Allah? Ya, akhirnya kesimpulannya begitu. Apa benar ada Allah? Ya, karena melihat ada begitu banyak fakta yang menyayat hati. Aduh, kok bisa ya keadaan begini terjadi lagi ya. Jadi di dalam 2 bulan ini aja begitu banyak jiwa yang melayang, yang tak berarti. Apa benar ada Tuhan yang menyertai seperti tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah ada Tuhan yang menyertai. Apa benar? Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Apalagi kalau kita di dalam posisi orang yang ada di dalam musibah itu, atau berhadapan langsung dengan orang yang sedang menghadapi musibah. Nggak mudah untuk memberikan jawaban bahwa ada Tuhan yang menyertai. Di samping mereka ada mayat keluarga mereka yang sedang terbaring. Kita kembali ke bacaan kita ya, ke kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Jadi di sana konteksnya Bapak Ibu, sejak keluar pertama kali dari tanah perbudakan di Mesir ya, Musa adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan ya untuk memimpin Israel. Musa lebih dari sekedar seorang pemimpin bagi orang Israel. Musa adalah hakim bagi mereka. Musa adalah perantara bagi mereka dengan Allah. Musa adalah tempat di mana mereka mengadu, berkeluh kesah. Kalau mereka merasakan apa, mereka akan cerita ke Musa. Musa, kami ini aduh menderita dan lain sebagainya. Itu Musa pokoknya tempat berkeluh kesah. Musa adalah pahlawan bagi orang Israel. Tapi di saat yang sama juga Musa itu ditempatkan sebagai seorang yang seperti mengkhianati bangsa Israel. Karena orang Israel merasa apa engkau ingin membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami. Jadi ketika mereka udah berhasil, mereka ngerasa bahwa itu adalah jasa Musa. Tapi ketika mereka menjalaninya, sebenarnya mereka ngerasa bahwa Musa ini seperti kayak mengkhianati, membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka mengalami penderitaan. Nah, jadi sebenarnya tidak heran kalau orang Israel itu sangat bergantung pada Musa, Bapak Ibu ya. Puluhan tahun bersama dengan Musa, sedikit banyak ada ketakutan dalam diri orang Israel kalau harus ada pergantian pemimpin. Udah terlanjur nyaman dengan Musa, udah terlanjur nyaman dengan kepemimpinan Musa. Musa itu juga adalah orang yang sangat lembut. Musa itu nggak pernah marah sama orang Israel itu. Malah Musa itu kadang-kadang tuh kayak membela Tuhan, kasihlah umatmu itu. Umatmu itu tuh nggak tahu apa-apa. Jadi benar-benar hatinya lembut ya. Jadi
pergantian pemimpin dari senior ke junior, dari yang tua ke yang lebih muda, dari yang sangat berpengalaman ke yang masih kurang berpengalaman, dari orang yang sangat dihormati dan disegani kepada orang yang belum terlalu disegani. Biasanya ada rasa khawatir kalau ya penggantinya ini tidak sehebat pendahulunya. Aduh, gimana ya kalau kita dipimpin oleh orang yang agak kurang berpengalaman nih, seperti si Yosua gitu ya. Aduh, gimana ya, nanti bisa nggak ya? Kita bisa menang nggak ya? Kita bisa maju nggak ya? Ada rasa takut. Kita udah nyaman dengan Musa hebat, apa-apa Musa bisa. Ini kalau yang baru gimana? Nanti bisa nggak ya? Mereka tuh ada rasa takut. Mereka tuh ada rasa cemas. Aduh, kayaknya nggak bisa nih, ya. Nah, bukankah kita kadang-kadang juga begitu ya? Kita lebih nyaman kalau dipimpin oleh yang sudah berpengalaman daripada lihat, aduh ini kayaknya belum terlalu berpengalaman atau kurang berpengalaman. Ya seperti contoh pada tahun 2024 ini, ya 2 tahun ke depan ini, bangsa Indonesia harus memilih presiden baru. Ya, harus memilih presiden baru karena Jokowi sudah tidak bisa lagi jadi presiden, udah 2 periode, udah cukup. Undang-undangnya udah ngatur demikian. Harus ada pengganti yang baru. Tapi menjadi pemimpin yang setara atau bahkan lebih hebat dari Jokowi itu kan nggak mudah ya, nggak mudah. Ini udah mulai ada kasak kusuk, si ini udah mulai dicapreskan. Di bagian yang lain udah ada kira-kira ini kayak gitu yang mau dicapreskan. Ya kita agak deg-degan, nanti siapa yang menjadi presiden? Dia lebih hebat nggak dari Jokowi ya? Dia bisa nggak mengimbangi apa yang sudah Jokowi lakukan? Atau jangan-jangan dia kurang hebat? Ada ketakutan begitu ya? Kalau bisa sama Jokowi aja, karena Jokowi udah terlanjur hebat gitu ya, udah terlanjur bagus gitu ya. Kalau bisa Jokowi aja, jangan diganti yang lain. Kan pengennya juga begitu. Jadi kayak ada ketakutan kalau harus dipimpin oleh yang baru yang belum berpengalaman, apalagi lawan politik begitu ya. Kita sudah terbiasa lihat Jokowi membangun, melakukan hal yang besar, melakukan hal yang hebat. Bagaimana nanti dengan yang baru? Nah, jadi ada ketakutan, ada kecemasan kalau harus ada penggantian demikian. Kalau penggantinya lebih baik ya oke. Bagaimana kalau penggantinya nanti ternyata nggak mampu memimpin? Nah, tapi regenerasi itu harus terjadi. Mau tidak mau, senang tidak senang, harus terjadi regenerasi. Dalam hal ini Musa tidak selamanya akan hidup. Musa tidak selamanya akan muda. Musa itu suatu saat akan menjadi tua dan akan mati. Harus ada yang menggantikannya. Ya walaupun kita udah terlanjur senang sama Musa, walaupun sudah terlanjur nyaman dengan Musa, udah terlanjur lihat kehebatan Musa, tetapi Musa tidak selamanya hidup. Harus ada regenerasi, harus ada yang diganti. Ya, akhirnya sampailah mereka pada momen bersejarah, momen yang sebenarnya mereka tidak harapkan untuk terjadi, sebab Tuhan sudah menetapkan Musa untuk tidak boleh masuk tanah Kanaan. Jadi tidak ada pilihan lain, harus ada pengganti Musa. Dan akhirnya Allah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa sebagai penerus untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Karena itu berfirmanlah Tuhan kepada umat Israel melalui Musa dengan ayat yang kita baca tadi. Saya akan ulangi lagi ya. Jadi di tengah kecemasan mereka, di tengah ketakutan mereka, di tengah ada rasa khawatir kalau pemimpin yang baru ini nggak mampu, Tuhan berfirman kepada mereka, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Disinilah inti dari firman Tuhan hari ini, bahwa kemenangan orang Israel menghadapi musuh bukan karena Musa. Orang Israel harus tahu bahwa mereka bisa sampai kepada titik atau di seberang tanah Kanaan itu. Perjalanan mereka sudah sangat jauh. Bukan karena Musa loh. Bukan.
Tapi karena Tuhan, orang Israel harus tahu bahwa Musa itu hanya alat. Yang sesungguhnya membawa mereka kepada kemenangan itu adalah Tuhan. Jadi jangan salah berpegang, jangan salah melihat, jangan melihat kepada Musanya, tetapi lihatlah kepada Tuhannya. Jadi siapapun pemimpinnya, mereka nggak khawatir karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang membawa mereka berjalan menuju kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kepada kita hari ini. Jadi kita harus selalu fokusnya lihat kepada Tuhannya, bukan kepada orangnya. Orang itu akan silih berganti. Gereja ini udah puluhan tahun ya, udah banyak jemaat ini yang ganti-gantian ya. Ya, ada yang muda, ada yang sudah lanjut usia, nanti dipanggil Tuhan dan lain. Selalu begitu. Jadi kita harus melihat kepada Tuhan, jangan pernah lihat kepada manusia. Jadi orang Israel itu harus sadar bahwa kemenangan mereka adalah karena Tuhan. Tuhan menyertai mereka bukan hanya dari musuh, tetapi dalam segala hal. Ya, bahkan mereka, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca itu luar biasa. Mereka bisa makan selama 40 tahun. Selama 40 tahun tanpa bertani, tanpa bercocok tanam, karena mereka di padang gurun. Ya, siapa yang memberi mereka makan? Tuhan. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 16 ayat 35. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran pasal 16 ayat 35 berbunyi demikian. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Mana itu adalah roti yang turun dari sorga. 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 40 tahun lo nggak kerja. Tuhan kasih makan, suplai makan, gak putus-putus. Mereka makan 3 kali sehari, makan aja terus. Bahkan ada satu saat mereka sampai, ya saking rakusnya itu mereka sampai muntah makan. Gak kekurangan, enggak. 40 tahun Tuhan kasih makan gratis, tanpa bekerja. Jadi jangan lihat ke Musanya, lihat ke Tuhannya. Mereka bisa menggunakan pakaian yang tidak rusak. Bahkan dikatakan sandal mereka pakai sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka ke tanah Kanaan, tidak pernah putus. Itu di Ulangan 29 ayat 5, saya bacakan ya. ayat 5 berbunyi demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Luar biasa loh. Luar biasa. Gak pernah kepikiran sama orang Israel hebatnya Tuhan memimpin mereka. Sandal yang mereka pakai gak rusak 40 tahun. Jadi mereka bisa melewati semua hambatan, rintangan, melewati laut, sungai, gunung, dan musuh-musuh. Siapa yang memberikan kekuatan kepada mereka? Ya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Allah memang tidak terlihat, tetapi pekerjaannya itu nyata. Allah memang tidak terlihat, tetapi penyertaan Tuhan itu bisa dirasakan. Memang Bapak Ibu pernah dalam masa-masa tertentu orang Israel itu dipukul kalah oleh musuh-musuh mereka. Dan banyak orang Israel itu mati. Namun itu tidak berarti Allah tidak menyertai mereka. Bukan berarti Allah tidak mampu menolong mereka. Hal itu terjadi karena beberapa alasan. Pertama itu karena orang Israel itu tidak taat pada Tuhan. Misalnya kata Tuhan, kalian jangan berperang melawan bangsa itu. Tapi mereka maju, akhirnya mereka kalah.
Yang kedua, karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Pernah satu kali itu mereka itu kayak, ayo kita ngitung kekuatan kita. Oh, dengan kekuatan kita ini kayaknya kita bisa tuh ngalahin musuh itu. Nah, ketika mereka maju, mereka kalah. Mereka pikir mereka yang bisa ngalahin musuh. Enggak. Yang mereka, kemenangan yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan selama ini karena Tuhan nolong mereka. Ketika mereka coba kekuatan mereka sendiri, mereka kalah akhirnya. Atau karena Tuhan ingin mendidik mereka bahwa tanpa Tuhan mereka tuh nggak bisa apa-apa. Jadi Tuhan tuh sedang kadang mendidik bangsa itu tuh, kalau kalian coba kekuatan kalian sendiri, kalian akan kalah itu, kalian akan hancur itu. Jangan pernah andalkan kekuatan kamu sendiri, kata Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Tuhan itulah yang menyertai bangsa Israel. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari untuk hidup kita pada masa kini? Dalam masa depan hidup kita, kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, di tahun yang akan datang. Ya, apakah akan lebih baik atau kurang baik? Apakah akan cerah atau gelap? Enggak pernah tahu. Ya. Ada banyak berita yang kadang membuat kita itu jadi takut. Tapi takut tanpa alasan yang jelas, tanpa pengertian yang benar. Misalnya kita sering mendengar ya, mungkin pernah ada yang mendengar bahwa kita akan menghadapi resesi tahun depan. Gitu ya? Sering dengar gitu ya? Itu tuh berita kayak nakut-nakutin gitu. Padahal kita dengar resesi, takut tuh kita nggak tahu artinya apa resesi. Ya, saya mencari sedikit informasi. Resesi itu intinya adalah neraca perdagangan ya suatu negara itu bernilai negatif atau tidak menguntungkan lah itu selama 2 kuartal atau 4 bulan ya, atau 8 bulan secara berturut-turut begitu ya. Jadi neraca perdagangannya itu negatif gitu ya. Jadi Indonesia itu berdagang tapi nggak untung. Kira-kira itulah maksudnya. Ya, ada penjelasan lebih rumit lagi dari itu. Tapi supaya kita lebih agak mengerti itu begitu. Nah, apakah itu artinya akan mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia? Apakah begitu? Ketika terjadi resesi akan mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia? Ya, gitu? Apakah resesi akan membuat masyarakat Indonesia semua akan jatuh miskin atau menderita? Jawabannya tidak. Tidak. Ya, apa buktinya? Buktinya ini. Ya. Tanpa kita sadari, ya, sebenarnya kita baru saja melewati masa resesi, ya, selama kita udah 3 kali resesi Indonesia itu. Jadi ada tahun berapa itu ya? Tahun 63, tahun 98, dan baru saja 2020 dan 2021 kita baru merasakan resesi. Ibu tahu, Bapak Ibu tahu ada resesi Indonesia tahun 2020-2021? Apa yang terjadi dengan kita? Ya gini, ya nggak terlalu banyak pengaruh. Ada sih, ada orang yang kena dampaknya langsung ada, tapi tidak semuanya, ya tidak semuanya, dan tidak terlalu signifikan. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita mendengar suatu berita yang negatif, ya jangan kita terlalu terbawa. Aduh, nanti bagaimana keadaan kita? Padahal itu mungkin tidak terlalu pengaruh dalam hidup kita. Ya secara global mungkin begitu. Tetapi kan ini kita bisnis dan lain segala macamnya itu sesuatu yang berbeda lagi. Ada segmentasinya. Jadi ada orang yang memang lagi bisa untung, ya untung saja. Kan selalu ada kesempatan di tengah kesulitan, kan begitu. Ada orang yang lagi krisis, ya krisis aja. Itu sesuatu yang normal terjadi. Nah, walaupun ada yang kena dampak, tapi perlahan kita semua bangkit. Amin. Semuanya masih sehat, ya. Semuanya masih bisa makan, ya setidaknya 2 atau 3 kali sehari, ya tidak kelaparan, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan? Kita mungkin udah terlanjur takut, aduh nanti resesi saya kayak mana? Padahal kita baru melewati masa resesi dan kita biasa saja. Oke, tapi anggaplah masa depan ini akan suram. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, seperti janji firman Tuhan, jangan takut dan jangan
bimbang. Ya. Jangan takut dan jangan bimbang. Rasa takut itu terjadi ketika kita merasa bahwa musuh kita atau bahaya atau ancaman yang kita hadapi lebih besar daripada kita. Namun ketika kita merasa bahwa ancaman itu enggak seberapa daripada kita, ini bisa saya atasi. Biasanya kita enggak takut tuh. Ya. Kita pasti tidak akan takut. Kita memang tidak mampu mengendalikan dunia ini Bapak Ibu, tetapi kita punya Tuhan, ya, yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Ia yang menciptakan dunia ini dan dunia ini takluk di bawah kakinya. Segala sesuatu itu ada dalam kontrol Tuhan. Jadi dunia ini kita harus ingat ya, ada dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satupun yang melebihi Tuhan. Tidak ada. Semua itu dikontrol oleh Tuhan. Tuhan yang pegang kontrol. Ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita yang mencelakakan kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Itu yang kita harus ingat. Tidak ada terjadi sesuatu apapun di dalam diri kita kalau Tuhan tidak mengizinkannya terjadi. Kita pasti masih ingat ya ketika Tuhan Yesus dan para muridnya di atas perahu. Ketika mereka di atas perahu tiba-tiba mereka tuh diterjang oleh badai. Perahu mereka hampir tenggelam dan murid-murid merasa takut. Aduh, nih gimana kita, nanti kita akan binasa, nanti kita akan mati. Bagaimana ini? Tiba-tiba Yesus bangkit dan berkata kepada badai itu, "Tenanglah." Seketika itu badai itu langsung tenang. Apa artinya? Tuhan itu berkuasa atas alam semesta ini. Apapun tunduk di bawah kuasanya Tuhan. Tuhan hanya katakan, "Diamlah." Langsung tenang. Bapak Ibu, kalau badai Tuhan bisa kata tenanglah. Apapun Tuhan bisa katakan diam, tenanglah, berhenti. Tapi kalau ada badai yang terjadi, Tuhan itu masih terjadi dalam hidup kita. Itu artinya Tuhan mengizinkannya. Ya. Adakah masalah atau tantangan dalam hidup kita yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Percayalah bahwa Tuhan menyertai. Kita harus ulang lagi di dalam bacaan kita. Di dalam Ulangan 30 ayat 6 ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Ya, ini janji Tuhan. Pada tanggal 8 Juli 2022 ya tahun ini, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ya itu ditembak mati oleh seorang perwira pasukan bela diri maritim Jepang ya karena ada rasa tidak puas gitu dengan si mantan Perdana Menteri ini ya. Nah, karena kejadian itu Kepala polisi Jepang itu mengundurkan diri dari jabatannya karena dia menyadari bahwa dia sebagai kepala polisi sudah melalaikan tugasnya. Dia yang seharusnya menjaga Perdana Menteri tetapi dia lalai. Ya, dia tidak mampu menjaga seutuhnya sehingga Perdana Menteri ini bisa selamat dari ancaman bahaya. Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak mungkin ada lalainya, nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin ada saatnya Tuhan tuh kayak nggak siap gitu nolong, nggak. Tuhan nggak seperti polisi, Tuhan nggak seperti manusia yang ada saatnya itu lalai, ada saatnya itu lengah gitu, nggak. Tuhan tuh nggak ada istilah begitu, ya. Tidak ada waktu di mana Tuhan tidak siap untuk nolong kita, nggak ada. Selalu siap setiap saat. Tuhan menyertai setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu siap dan bisa menolong kita. Kalau manusia bisa lengah, Tuhan tidak.
Kalau manusia bisa kecolongan, Tuhan tidak. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu atas izin Tuhan. Gitu aja. Ya. Jadi sangat mudah untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan yang bergejolak di kepala manusia. Di mana Tuhan saat bencana terjadi? Tuhan tuh gak kemana-mana. Adakah tempat di mana bisa Tuhan itu tersembunyi? Gak ada. Tuhan gak kemana-mana. Ia ada dan ia tahu segala hal yang terjadi di dunia. Dan tidak ada suatu pun yang mungkin terlewatkan dari pengawasan Tuhan. Gak mungkin. Tiba-tiba Tuhan tuh gak sadar terjadi gempa bumi di Cianjur. Mungkin gak gitu? Gak mungkin. Gak ada yang bisa terlewat sedetik pun dari pengawasan Tuhan. Ketika kita sakit Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ketika kita lapar Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ketika kita butuh uang, Tuhan sangat tahu. Ketika kita butuh pekerjaan, Tuhan tahu. Kita sedang nangis, kita ketawa, kita bahagia, kita sedih, Tuhan tahu. Jadi setiap peristiwa yang terjadi ada dalam pengawasan dan kontrol Tuhan dan atas seizin Tuhan. Tapi kalau ditanya, kenapa Tuhan tidak mencegahnya terjadi? Maka saya pun tidak bisa menjawabnya. Saya nggak tahu, karena saya bukan Tuhan. Dan hanya Tuhan sendiri yang bisa menjawabnya. Kenapa dia tidak mencegahnya terjadi? Yang pasti saya hanya bisa berkata itu atas izin Tuhan. Mungkin Tuhan lagi ingin menegur kita, saya nggak tahu. Mungkin Tuhan ingin mendidik manusia supaya manusia bertobat, saya nggak tahu. Mungkin itu. Ya, tetapi alasan utamanya hanya Tuhan yang tahu. Itu sama saja dengan kita bertanya, mengapa Allah masih memberikan nafas hidup kepada saya? Mengapa Allah masih memberkati saya? Mengapa Allah tidak mencabut nyawa saya ketika saya berdosa? Ya, padahal saya tidak setia kok dengan Tuhan. Padahal saya tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kok. Padahal saya tidak sungguh-sungguh kok ikut Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan tidak mencabut nyawa saya saja? Kenapa Tuhan masih memberkati saya? Apa jawab kita? Nggak tahu kan? Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu adalah anugerah. Tapi kalau Tuhan katakan waktu kita sudah habis, maka kita tidak akan bisa mengelak dengan cara apapun. Tuhan bisa memanggil kita. Saya teringat ketika papa saya dipanggil Tuhan pada tanggal 10 Januari tahun ini ya. Awal tahun ini, tahun 2022. 2 minggu sebelum saya datang ke Padang untuk perkenalan diri waktu itu ya. diundang di sini. Jadi waktu saya ditelepon itu saya ya masih di kampung dalam keadaan berduka. Tapi saya harus datang ke sini karena saya sudah berjanji ya. Sore hari di tanggal 10 itu jam 5 sore itu papa saya itu kayak tiba-tiba tumben itu nelpon saya video call. Kenapa saya bilang tumben? Karena papa saya itu udah dikasih, kami sengaja belikan HP untuk papa supaya bisa video call gitu. Tapi udah sejak sekian lama dia tuh nggak bisa untuk sekedar nelpon video call tuh nggak bisa. Kalau kita nggak telepon kok kita nggak telepon ya dia nggak nelpon gitu. Apalagi kalau di kampung kita nggak tahu, kadang-kadang dia nggak ada sinyal, kita telepon nggak bisa. Kalau beliau nggak telepon ya nggak tahu begitu ya. Tapi hari itu di tanggal 10 itu jam 5 sore dia itu pulang dari ya kota karena dia itu buka warung di kampung gitu ya. Dia habis belanja, dia telepon di dalam perjalanan itu. Saya sempat ngeledek, wah ini siapa yang nelponin? Maksudnya siapa yang tolongin nelpon? Dia bilang, oh saya sendiri dong. Ah masa saya bilang nggak bisa? Ya bisa dong katanya gitu ya. Wah saya sukacita. Nah jadi habis itu dia melanjutkan perjalanan, HP jadi matikan. Itu jam 5 sore. Jam 7 malam saya dengan keluarga saya, dengan abang kakak saya, itu membicarakan tentang kaos seragam kami yang akan kami pakai untuk bulan Februari depan. Ya, untuk kita akan pertemuan keluarga. Jadi kita itu udah janjian semua anak-anaknya itu mau pulang kampung.
ya mau kebersamaan gitu. Rencananya gitu. Jadi kami jam 7 malam itu membahas, saya udah fix kita pakai kaos warna putih dan begini tulisannya, udah fix itu. Sedang kami membicarakan tentang kaos itu, tiba-tiba abang saya yang tinggal di kampung dengan orang tua saya itu kasih kabar kalau bapak itu lagi ngedrop katanya. Wah, ngedrop maksudnya gimana? Ya dia tiba-tiba kayak serangan jantung begitu. Itu kurang lebih jam 8 malam. Ya jadi pokoknya 1 jam kami itu membahas tentang itu. Tiba-tiba abang saya kasih tahu gitu. Wah, tidak ada kabar. Setengah jam kemudian abang saya berkata bahwa Bapak sudah dipanggil Tuhan. Saya benar-benar gak habis kata-kata itu. Saya gak habis pikir bagaimana kejadian itu begitu singkat. Yang saya tuh menyadari itu setiap detailnya hari itu. Bapak saya bisa nelpon saya dengan video call dengan usahanya sendiri. Selama ini dia tidak bisa. Jam 7 malam kami membicarakan untuk pertemuan kami di bulan depan. Kami akan pulang bersama-sama untuk kebersamaan keluarga. Kami sudah janji, udah lama membahas ini. Karena kami rasa kami udah lama gak bertemu. Tapi hanya berselang 1,5 jam Papa dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya katakan? Bahwa kehilangan apapun caranya, bagaimanapun modelnya akan menyisakan kepedihan di hati kita. Kita akan merasa sedih kehilangan orang yang kita kasihi. Mau dengan cara demikian seperti bapak saya tiba-tiba dipanggil, ya saya sedih. Atau dengan seperti orang mengalami bencana tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya semuanya dipanggil Tuhan. Tuhan bisa memanggil manusia bagaimanapun caranya. Kita nggak bisa ngelak. Kita mau dengan cara ini nggak bisa. Ada Tuhan yang sudah menentukan. Jadi saya mau katakan apa? Bencana itu hanya alat Tuhan memanggil manusia. Ya kita tetap harus punya empati kepada orang yang mengalami bencana dan lain sebagainya. Tapi percayalah itu hanya alat Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Bisa. Termasuk ketika kita duduk di tempat ini Tuhan bisa panggil. Bisa nggak? Bisa saja. Jadi kita harus melihat, wah Tuhan itu jahat, kenapa Tuhan memberikan bencana? Enggak, itu hanya cara Tuhan saja. Kita mau dipanggil dengan cara apa? Kita mau request pada Tuhan, boleh aja nyampain. Tuhan saya mau caranya lagi duduk gereja aja. Ada Mbak Tuhan kami dulu namanya Ibu Doroti Max, dia itu dia bilang kalau bisa dia dipanggil Tuhan saat dia berkhotbah. Ya tapi itu tidak terjadi. Tapi boleh saja. Kalau mau request demikian. Nah jadi Bapak Ibu, marilah kita melihat bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada tangan Tuhan yang tidak mungkin melupakan kita. Ada penyertaan Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita. Dan sebagai penutup saya ingin membacakan bagian ini. Ketika Allah berkata jangan takut dan jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Allah tidak sedang dengan janji manis atau sedang membual. Ia berjanji dan pasti akan menepati janjinya. Dan janjinya tidak akan diingkari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh bisa melihat cara Tuhan menolong hidup kami dan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk boleh melihat pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.